Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, NPM 74201208. Di sini saya akan mereview judul jurnal tindak pidana percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Astri C. Monto Lalu. Jurnal pertemuan ke-1. Ada dua dasar teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori objektif sebagai bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subjektif bahwa dasar dapat dipidanakannya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda dalam hal satu, percobaan yang tidak mampu, dan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Teori dasar percobaan tidak mampu yaitu teori objektif. Contohnya seperti alat atau sarana absolut tidak mampu. Dalam teori objektif tidak dapat dipidana, sedangkan dalam teori subjektif dapat dipidana. Yang kedua, alat sarana relatif tidak mampu. Dalam teori objektif dapat dipidana, sedangkan teori subjektif dapat dipidana. Yang ketiga, teori objek absolut tidak mampu, teori objektifnya tidak dapat dipidana, teori subjektifnya dapat dipidana. Yang keempat, objek relatif tidak mampu dapat dipidana, dan teori subjektifnya dapat dipidana. Dasar teori dan permulaan pelaksanaan yaitu teori objektif. Perbuatannya telah membahayakan kepentingan umum. Permulaan pelaksanaannya dibagi dua, yaitu delik formal. Contohnya, kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. Yang kedua, delik material. Kalau perbuatan itu tidak lagi melakukan perbuatan yang lain, jadi pelaku untuk terjadinya akibat. Teori subjektif yaitu watak yang berbahaya dari pelaku. Permulaan pelaksanaannya yaitu dalam keadaan konkret telah ternyata kepastian niat. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya yaitu percobaan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP, adanya niat itu telah ternyata, dan dari adanya permohonan pelaksanaan itu tidak selesai dan tidak selesai itu bukan sepatutnya disebabkan karena sendiri. Tapi syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Pada hakikatnya bukan syarat dapat dipidana percobaan, melainkan merupakan alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP nasional mendatang perlu dipertahankan teori percobaan objektif, sebab teori ini lebih memberikan kepastian hukum, yaitu harus adanya perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Dalam penyusunan KUHP pidana nasional mendatang, syarat tidak disahkannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tidak perlu dicantumkan sebagai syarat percobaan, melainkan dipindahkan menjadi alasan penghapusan pidana. Sekian review jurnal tindak pidana percobaan dalam KUHP oleh Astri C. Monta Lalu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.